Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asl Taufikur Rahman dengan NPM 073521111126. Di sini saya akan mengerjakan tugas pemrograman berorientasi objek, tugas kedua. Di sini kita diminta untuk membuat dalam pemrograman Java mengimplementasikan yang pertama multi inheritance minimal 3 level. Yang kedua, buat di parent level 1 dan child level 2 masing-masing 2 properti dan 2 metode. Dan yang ketiga, buat program utama buat objek serta menggunakan semua properti dan metode yang sudah dibuat pada kelas parent maupun kelas child, dijelaskan dalam bentuk video. Baik, saya langsung saja. Di sini saya sudah membuat kelas diagramnya terlebih dahulu, jadi kita tinggal mengikuti apa yang ada di kelas diagram. Di sini saya akan membuat kelas hero terlebih dahulu. Di sini untuk setiap kelas saya akan membuat file yang berbeda. Kita akan membuat kelas hero yang mana di sini ia memiliki atribut yaitu ID dengan tipe data integer dan juga name dengan tipe data string. Kemudian ia mempunyai 2 metode, yaitu yang pertama ada jalan, yang mana di sini isinya akan saya masukkan di sini sysout, lalu kita akan mengisikan hero lalu ditambah dengan name dengan ID this.id. Saya tutup ini terlebih dahulu dengan ID lalu berjalan maju. Nah, kemudian untuk metode kedua di sini yaitu recall. Yang isinya dia akan menampilkan hero, kemudian nama hero-nya, lalu recall kembali ke base. Nah, di sini kita langsung akan mencoba untuk menjalankan. Di sini kita buat dulu objeknya hero. Di sini misalnya hero 1. New hero, lalu kita isikan namanya di sini misalnya link dan ID-nya uh, 12. Kita langsung panggil saja metodenya hero1 dot jalan. Baik, kita coba running. Nah, di sini sudah berhasil tampil hero link dengan ID 12 berjalan maju. Kita coba lagi untuk metode yang kedua.
hero1 dot recall. Kita running, sudah tampil di sini hero link dengan ID 12 berjalan maju dan hero link recall kembali ke base. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke kelas berikutnya, yaitu kelas fighter. Kita buat file baru lagi. Di sini terdapat physical damage, physical penetration, dan juga untuk metodenya physical attack dan encourage. Di sini saya akan menambahkan tipe data integer. Physical damage, kemudian physical penetration, dan untuk metodenya physical attack dan encourage. Untuk physical attack di sini saya akan tampilkan hero, kemudian diikuti dengan nama hero nya, lalu diikuti lagi menyerang dengan diikuti dengan physical damage nya, dan physical penetration nya. Di sini dengan power, physical damage, dan physical penetration. Nah, di sini masih bertanda merah, sepertinya saya lupa untuk mengextend ke parents-nya, yaitu hero, agar kita dapat menggunakan atribut name yang berada di kelas hero. Baik. Kemudian ada juga metode encourage. Di sini kita tampilkan mengaktifkan encourage. Attack dan movement speed meningkat misalnya 2%. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat objeknya. Misalnya di sini
kita panggil vector, lalu di sini misalnya fgh1 sama dengan new vector, lalu untuk namanya kita kasih di sini misalnya Pakuto, lalu untuk ID-nya kita isi di sini 21 dan kita coba panggil metodenya. Yang pertama satu dot physical attack, dan juga encourage. Baik, kita coba running. Nah, di sini sudah berhasil. Yang ini kita komentari dulu. Kita coba running. Dan di sini sudah tampil hero Pakuito menyerang dengan power. Oh maaf, di sini saya lupa untuk mengatur physical damage dan juga physical penetration-nya. Misalnya di sini untuk physical damage kita kasih 120 dan kemudian physical penetration kita kasih 20 atau 40. Nah, kita coba kembali. Nah, di sini sudah tampil hero Pakuito menyerang dengan power 120 physical damage dan 40 physical penetration. Kemudian untuk yang encourage, mengaktifkan encourage, attack dan movement speed meningkat 2%. Nah, di sini karena kelas vector merupakan child dari kelas hero, kita juga bisa menggunakan metode jalan dan recall. Kita akan coba di sini fgh1 dot jalan, lalu fgh1 dot recall. Kita langsung running. Nah, di sini sudah tampil hero Pakuito dengan ID 21 berjalan maju. Kemudian hero Pakuito recall kembali ke base. Baik, kita lanjut ke kelas berikutnya. Kelas berikutnya ada mage dengan magical damage serta magical penetration. Dia kurang lebih sama dengan yang vector, cuma di sini tipenya yaitu magical. Jadi kita membuat file baru lagi. Di sini mage.java. Lalu isinya mungkin saya copy saja dari sini. Lalu kita ganti isinya. Di sini yang physical kita ganti dengan magical. Lalu ini sama. Jangan lupa untuk extend ke kelas hero. Lalu di sini kita ganti juga dengan dari sini dengan magical. Magical. Oke, baik. Dan untuk
Metode kedua di sini tadi mana zone. Untuk mana zone di sini dia akan menampilkan mengaktifkan mana zone. Lalu di sini kapasitas mana meningkat sebesar 20%. Baik, kita coba buat objeknya. Yang ini kita komentari dulu. Mage mg1 sama dengan new mage, kemudian mg1 nama misalnya di sini kita kasih partial, lalu ID-nya kita kasih 24, kemudian magical damage kita taruhlah 220 dan magical penetration kita taruh 10. Baik, kita langsung coba untuk memanggil metodenya. Magical attack dan mana zone. Kita coba running. Nah, di sini sudah tampil hero Parsa menyerang dengan power 220 magical damage dan 10 physical penetration. Oh maaf, di sini saya belum mengganti tulisan ini. Magical. Kita coba run kembali. Nah, Parsa menyerang dengan power 220 magical damage dan 10 magical penetration. Kemudian mengaktifkan mana zone, kapasitas mana meningkat sebesar 20%. Sudah berhasil. Kita coba untuk menggunakan metode yang berada di parentnya, yaitu metode jalan dan juga recall. mg1.jalan lalu mg1. Recall. Kita coba run lagi. Nah, berhasil. Hero Parsa dengan ID 24 berjalan maju. Hero Parsa recall ke base. Nah, selanjutnya untuk yang level 3 di sini dari fighter punya child lagi, yaitu Ruby dan Saitama. Kemudian dari mage mempunyai child, yaitu Harley. Sini kita akan membuat yang pertama yaitu Ruby. Untuk Ruby sendiri di sini dia memiliki lifesteal, sebuah atribut yaitu lifesteal dengan tipe data integer. Dan untuk Ruby ini kita akan langsung membuat namanya. Kita langsung men-set namanya dengan Ruby dan juga ID-nya. (122). Di sini jangan lupa extend
extendnya ke Fighter. Nah, lanjut. Untuk metodenya di sini ada deadly hook. Yang akan menampilkan hero kemudian nama, lalu menarik musuh dengan sabitnya, dan memberikan, kemudian di sini kita tambahkan physical damage. Kita coba tambahkan atribut dari kelas Fighter. Dan memperoleh lifesteal-nya. Di sini kita langsung set lifesteal-nya yaitu 15%. Oh, sepertinya kita akan mengganti tipe datanya ke string saja karena kita membutuhkan persen. Oh, sepertinya tidak perlu. Kita cukup menambahkan persen di sini. Baik, kita coba dulu untuk running. Sepertinya di sini masih ada error, masih berwarna merah, tapi kita coba terlebih dahulu. Sini kita komentari dulu. Ubi kita langsung panggil deadly hook-nya. Kita coba running. Sebentar, masih terjadi error.
Ruby baris kedua. Sepertinya masih error di sini. Saya periksa dulu. Oke, baik. Jadi di sini sepertinya untuk nama dan ID-nya sepertinya kita akan setting di kelas utama kita, di file utama kita di main. Jadi kita akan taruh di sini. Sini kita ganti lebih. Kemudian di sini sepertinya tadi untuk ini this.lifestyle. Baik, kita coba jalankan. Nah, sudah berhasil. Ketika kita memanggil deadly hook, maka hero Ruby menarik musuh dengan sabitnya dan memberikan 0 physical damage dan memperoleh 15% lifesteal. Sini kita belum memberi physical damage-nya. Misalnya di sini 250. Kemudian physical penetration-nya 50. Jangan lupa titik koma. Dan kita sekaligus akan mencoba memanggil metode yang berada di kelas fighter dan juga kelas hero. Untuk kelas fighter di sini physical attack, lalu encourage, kemudian jalan dan recall. Kita coba running. Nah, sudah tampil hero Ruby menarik musuh dengan sabitnya, memberikan 250 physical damage dan memperoleh 15% lifesteal. Kemudian untuk yang physical attack, hero Ruby menyerang dengan power 250 physical damage dan 50 physical penetration. Kemudian encourage, mengaktifkan encourage, attack dan movement speed meningkat 2%. Lalu jalan, hero Ruby dengan ID 122 berjalan maju. Dan untuk recall, hero Ruby recall kembali ke base. Sudah berhasil. Sekarang kita akan membuat yang Saitama dan juga Harley. Sini kita buat kelasnya Saitama dan juga Harley. Untuk isinya kurang lebih sama, jadi saya akan di sini untuk Saitama dia hanya memiliki satu metode, yaitu metode Serious Punch. Yang mana akan menampilkan maaf, saya lupa untuk menambahkan extend lagi, extend ke fighter.
melakukan charge, lalu melepas pukulan serius yang memberikan physical damage serta misalnya di sini 300 true damage tambahan. Baik, kita buat yang Harley juga sekaligus. Di sini untuk Harley terdapat metode poker trick. Untuk kelas Harley dia extend ke kelas Mage. Melempar kartu dan memberikan magical damage dan 150 damage tambahan. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita panggil di kelas utama. Kita akan membuat objeknya di kelas utama. Kita komentari dulu. Kita lanjut untuk kelas Saitama. Di sini agar lebih simpel saya akan copy paste saja. Kita ambil dari Ruby, lalu kita pastekan di sini. Kemudian ini kita ganti dengan Saitama, kemudian Ruby kita ganti dengan untuk deadly hook kita ganti dengan serious punch. ID nya kita ganti 131. Physical damage kita ganti 270. Physical penetration 30. Nah, kita langsung coba running. Kita komentari ini dulu. Nah, Saitama melakukan charge lalu melepaskan pukulan serius yang memberikan 270 physical damage serta 300 true damage tambahan untuk serious punch. Nah, dan ini metode yang ada di kelas Fighter yang kita gunakan. Di sini berhasil juga. Terus Saitama menyerang dengan power serta di sini mengaktifkan encourage. Kemudian untuk metode yang ada di parents utamanya yaitu jalan dan recall,
Di sini juga sudah berhasil. Hiro Saitama dengan ID 131 berjalan maju. Hiro Saitama recall kembali ke base. Selanjutnya kita buat punya kelas Harley. Kita komentari dulu. Ini kita ganti dengan Harley. Ini juga ganti Harley. Untuk physical damage dan penetration di sini kita ganti physical damage dan penetration kita ganti magical. Ini juga magical. Kemudian encourage mana zone. Serious punch kita ganti dengan poker trick. Kita langsung coba running. Nah, berhasil di sini. Harley melempar kartu dan memberikan 270 damage magical damage dan 150 damage tambahan. Kemudian untuk magical attack dan mana zone dari kelas mage di sini Hero Harley menyerang dengan power 270 magical damage dan 30 magical penetration, lalu mengaktifkan mana zone, kapasitas mana meningkat 20%. Kemudian untuk jalan dan recall metode dari kelas hero dari parents di sini juga berhasil. Hero Harley dengan ID 131 berjalan maju serta Hero Harley recall kembali ke base. Nah, baik, saya rasa kurang lebih seperti itu penjelasan tugas kali ini dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.